Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa busra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat manusia terbesar sepanjang sejarah dunia. Bukan hanya istimewa, kelahirannya pun sangat istimewa dan penuh dengan keajaiban di luar daya nalar manusia biasa. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW lahir, terjadi berbagai hal yang luar biasa sebagai pertanda datangnya zaman kenabian dan masa dinobatkannya sebagai Rasul pilihan. Syekh Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani menceritakan dalam kitabnya As-Sab'iyat fil Mawa'iz Al-Bariyat bahwa tatkala Rasulullah SAW lahir, terjadi 7 keajaiban yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antaranya yang akan kita bacakan, yakni ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, setan dan jin tidak bisa lagi naik ke atas langit untuk membicarakan pembicaraan para malaikat. Setan dan jin diusir dari langit, penjagaan di alam langit diperketat. Bintang-bintang yang bercahaya melempar setiap setan yang berusaha menerobos ke atas langit. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 16-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafidna min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Yang artinya, dan telah kami hiasi langit-langit dengan bintang, dan kami telah menjadikan langit sebagai pandangan bagi orang-orang yang melihatnya. Dan telah kami jaga langit dan setiap setan yang berusaha untuk menerobos mendengarkan pembicaraan para malaikat. Kemudian mereka dilempar oleh bintang-bintang yang bercahaya. Hadirin rahimakumullah, tatkala Rasulullah Muhammad SAW lahir, bintang Zuhroh yang bersinar turun untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan pancaran sinar cahayanya, terahlah seluruh pegunungan dan daratan lereng di Mekah. Di kerajaan Persia terdapat kerajaan Khosru yang dibangun oleh Fatih Anusarwan, hancur berantakan karena goncangan yang dahsyat. Demikianlah pemaparan dari isi makro yang akan kami baca. Semoga kita menjadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham
وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية صلى الله عليه فرآها من ببطاح مكة داره ومرناه صلى الله عليه وانصدع الإيمان بالمدائن الكسرية صلى الله عليه الذي رفع عنه شوال سمكه وسواه صلى الله عليه وسقط 14 من شرفاته العلوية صلى الله عليه وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعار صلى الله عليه. Ya, selanjutnya pertanyaan mohon diperhatikan, dijawab siapa saja. Pertanyaan yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menegakkan Islam penuh dengan perjuangan. Bahkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin banyak yang meninggal secara terbunuh. Tapi ada satu orang yang tidak terbunuh, dalam artian meninggal secara wajar dan normal. Siapakah Khulafaur Rasyidin yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, betul. Semuanya terbunuh, Umar, Utsman, Ali, tapi Abu Bakar meninggal karena sakit. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa nama, di antaranya Najiyullah. Apa artinya? Najiyullah. Jawab. Najiyullah. Ya, tepat. Najah, kemenangan. Kemenangan Allah. Pertanyaan yang ketiga, karena siksaan, tantangan yang begitu besar kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah. Sekitar 70 orang sahabat berhijrah ke daerah yang dianggap aman dan bisa mengembangkan Islam, serta ada dukungan dari raja yang berkuasa. Sebelum ke Madinah, para sahabat hijrah ke mana? Atau bisa disebut hijrah yang pertama? Ya, salah. Dari Mekah hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Pertanyaan yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Kebalikan dari tabligh itu apa? Kitman. Kitman. Iya, betul. Betul.
صل وسلم وبارك